Kristus datang, hai manusia, keluh kesah hentikan, masyurkan kemuliaannya, berharap dan beriman. Kristus datang, datanglah Raja Damai, Kita berdoa. Biarlah pertemuan kami ini Bapa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kasih-Mu sahaja dan kemurahan-Mu kami boleh dibangunkan, bahkan dihimpunkan pagi ini untuk bersekutu memuliakan nama-Mu. Sanggupkan kami Tuhan merasakan kehadiran-Mu, sehingga kami boleh memuliakan, mengagungkan nama-Mu lewat firman yang kami akan pelajari. Dan oleh kuasa Tuhan menolong kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Bapa. Biarlah Kau hadir di tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Good morning. Tell the world, Jesus is coming soon. Ya. Jesus is coming soon. Tell the world. Harus semangat ya. Ya, soalnya tema kita tahun depan yang kita mau digelegarkan ialah Arise, shine, Jesus is coming. Ya, arise, bangun, ya, arise. Jadi bukan kebangunan lagi, bangkit. Ya, jangan duduk, jangan hanya berdua duduk, tapi bangkit, ya, bangkit. Puji Tuhan, kita boleh hadir, paling tidak setengah dari yang seharusnya. Pelajaran kita hari ini dari kitab Kejadian pasal yang ke-31. Ya, saya mencoba meyakini bahwa kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, juga mengikutinya, ya, mengikutinya. Ya, dan membaca di rumah. Baca di rumah. Jadi kita mengambil satu garis besar dari cerita ini, ya, cerita ini. Kalau di perikop bahasa Indonesia yang dibuat judulnya ialah Yakub melarikan apa? Meninggalkan apa? Lari meninggalkan Laban. Ya, ini ilmu berkhotbah yang mungkin boleh kita kembangkan, ya, supaya maknanya sesuai dengan Alkitab. Kalau membaca, saya selalu bilang di seminar kami, kalau kepada guru-guru sekolah sahabat, jangan sampai lari apa kata ayat itu dan firman itu kepada apa yang disampaikan. Karena seringkali yang keluar bukan firman Tuhan, tapi firman si pengkhotbah. Apa yang ada di pikirannya. Jadi baca berkali-kali. Kami buat standar 5 kali, saudara, membaca. Karena bacaan pertama itu kita sebut namanya scanning reading, Pak Aritonang. Scan. Jadi sudah masuk di CPU-nya. Lalu bacaan kedua, kita sebut namanya question reading. Harus bisa membuat pertanyaan dari apa yang kita baca. Itu kalau membaca, ya. Soalnya saya masuk di kelas TSPM kemarin, katanya ada yang mengajarkan hermeneutika. Ya, mudah-mudahan hermeneutika itu bisa menolong mereka. Jadi bacaan ketiga, answer reading. Jadi harus bisa menjawab benar dengan apa yang dibangun pertanyaan dari mana? Dari ayat itu. Ya. Answer reading. Kemudian bacaan yang keempat, structure reading. Harus bisa menyusun struktur apa yang kita baca. Baru yang kelima ialah delivery reading. Jadi kita sudah tahu apa yang kita mau sampaikan. Saudara perhatikan seringkali kalau pengkhotbah atau pembicara baru tampil kalimat pertama ialah baiklah. Enggak perlu baiklah di sini. Ya, baiklah. Banyak kan kata baiklah. Karena hermeneutika harus balance dengan homiletika. Ilmu membaca harus
harus memang sama dengan ilmu menyampaikan. Sama dengan kalau roti enak, tapi menyampaikannya nggak enak juga. Ya, kita ambil perhatian kita pada Kejadian pasal 31. Kalau saya melihat dan membaca ini, ya, kita cari subjeknya, ya, lalu bangun temanya. Setelah bangun tema, bikin topiknya. Setelah susun strukturnya, baru buat pendahuluan. Ya. Bacaan saya dari Kejadian 31 ialah saya sebut namanya intervensi Tuhan. Ya, intervensi Tuhan. God's intervenes. Ya. Ceritanya sangat menarik, sangat menarik. Ada serafimnya yang disembunyikan oleh Rahel lah. Ya, ada dialog antara Yakub dan Laban lah. Ya, Yakub mendengar sesuatu yang dibicarakan oleh keluarga Laban tentang dialah, ya. Tapi apapun yang dihadapi oleh Yakub, God's intervenes. Allah itu campur tangan. Kalau bahasa Batak Pak Aritonang, kalau orang sedang ditekan dan kemudian dalam kondisi kehidupannya, biasanya orang Batak berdoa begini, Ibu Parangindangin, Tuhan ini memberdabu-dabu, katanya. Tahu artinya itu? Ya. Tahu artinya Tuhan ini memberdabu-dabu. Apa artinya itu, Ibu Aritonang? Jangan pernah balas ke dia apapun, biarlah Tuhan yang apa? Campur tangan. Tuhanlah berdabu-dabu. Coba kita lihat sekarang Kejadian 31. Coba lihat ayat yang ketiga. Ayat ketiga. Ayat ketiga. Bolehkah ada yang baca? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu dan aku akan menyertai engkau. Kenapa? Kenapa datang sekarang firman Tuhan kepada Yakub? Lihat ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2. Kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Itu namanya praduga yang tidak bersalah, ya. Jadi Yakub bekerja 20 tahun di rumahnya Laban, tapi didengar. Yakub mendengar sesuatu yang sangat menggelitik di hatinya. Nah, sekarang setelah didengar, dia lihat. Nah, ini didengar, dia lihat. Apa yang dia lihat? Ayat 2. Ya. Kita baca, bagi saudara yang ingin baca, boleh Ibu Haflar? Apa yang dilihat oleh Yakub? Muka. Jadi rupanya dari raut muka kita ini bisa terlihat juga apakah kita ini menyenangkan kepada seorang atau bukan. Ya. Jadi Yakub mendengar, kok saya dikata-katain ya? Bukan hanya mendengar, tapi ia melihat. Raut wajah mertua saya ini tidak seperti sedia apa? Sedia kala. Dengan kondisi itu, Tuhan bilang, pulanglah kau. Pulanglah. Dari mana kita tahu bahwa Allah intervenes, campur tangan kepada persoalan yang dihadapi oleh Yakub? Lihat ayat yang ke-12. Ayat 12. Ayat 12. Ya, ayat 12. Boleh Pak Duluk Seribu bisa menolong membaca? Ayat 12. Kejadian 31 ayat 12. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing dombamu itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Siap telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu. Jadi yang melihat bukan lagi hanya Yakub, tapi siapa juga melihat? Tuhan melihat. Tuhan melihat. Ya, lagi. Saya memang jadi guru. Waktu guru, ini David murid saya sebenarnya sama si Heti. Ya, enak jadi guru kalau sebut-sebut nama muridnya ya. Sama seperti kalau Dr. Kuntaraf. Hei, muridku, katanya kalau kirim surat ini Pendeta Kuntaraf selalu gitu.
my student, ya, muridku. Ya. Ada filosofi guru yang ditanamkan oleh integrated faith and learning, mengintegrasikan iman dan proses pengajaran. Ya, jangan pernah memandang anak kecil sekalipun kecil. Ya, karena Tuhan yang tahu masa depannya. Karena bumi ini katanya bulat, berputar, kadang di atas, kadang apa? Di bawah. Allah melihat, sebab kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Itu intervensi yang kedua. Ketiga, intervensinya ialah, akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu, dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Jadi nasihat yang diberikan Tuhan sebenarnya untuk, ya, kamu jangan terlalu susah di sinilah. Pergilah, tanyakan. Ini masih intervene Tuhan kepada si victim, si Yakub yang sedang berada di keluarga mertuanya. Tapi rupanya ketika narasi cerita itu berjalan begitu kondisinya, lalu ada kesimpulan bagi Yakub, kita pulang. Lalu ketika mereka pulang, ya, perhatikan, dia memanggil istrinya, anaknya, bertemu di ladang supaya mereka berangkat pulang. Ya, mereka berangkat pulang. Tapi rupanya ketika Tuhan mulai menangani dan mengatasi perasaannya Yakub ini, Tuhan tahu hati yang dimiliki siapa? Laban. Sekarang Tuhan intervene langsung ke Laban. Lihat ayat yang ke-23 dan 24. Ya, 24 khususnya. Ya. Kalau mau latar belakangnya, ayat 22, ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, ya, lari, dibawanya lah sanak saudaranya bersama-sama dikejarnya. Apa arti dikejar? Apa arti dikejar? Kalau main Galatiko, ya siapa yang masih tahu Galatiko? Ya, kalau di kampung kami masa bulan purnama itu selalu bermain-main di halaman, dibuat garis kotak-kotak, ya, kejar mengejar di situ, ya. Dikejarnya, ya, Yakub 7 hari berjalan jauhnya, lalu ia dapat menyusul jangan pegunungan Gilead. Perhatikan intervensi Tuhan, ayat yang ke-24. Bolehkah dibaca Pak Aritonan? 24. Ayat 24. Ya. Pada waktu malam, datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Jadi tampaknya sudah ada niat yang tidak baik di hati Laban ketika mengejar anak mantunya. Sehingga Tuhan terpaksa harus langsung bicara ke dia. Kalau ketemu hati-hati bicara, ya. Jangan bicara sembarangan, ya. Kalau bahasa Inggris ada menarik kalimatnya. Don't speak either good or bad. Kalau lihat itu ayat yang ke-29. 29. It is in my power to do you harm. Oke. Jadi waktu setelah ketemu, jadi setelah 7 hari dikejar, ketemu sama Yakub. Lalu bicaralah, tapi sudah diingatkan oleh Tuhan, hei, jangan bicara macam-macam ya sama mantumu itu. Ya karena mungkin saya nggak tahu tersembunyi kalimatnya karena dia aku punya tuntunan, ya. Jadi perhatikan kalimatnya ayat 29. It is in my power to do you harm. Ya. Coba ayat bahasa Indonesianya dibuat ayat 29. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Ya. Ya kan? Oke.
Sebenarnya kok saya bisa pokika kalau. Kau kecil bagi saya katanya kan. Kalau saya mau pukul kau, sebenarnya saya punya kekuasaan. Katanya. Tapi Tuhan, ini ambil kredit juga dia. Si Laban ini ambil kredit dia. Padahal Tuhan yang ingatkan dia kan. Dia bilang begini. It is in my power to do you harm. Ya, to do you harm. But the God of your father, Allah Bapamu, spoke to me last night. Bicara tadi malam, saying. Kalau tadi malam itu hari keberapa itu? Hari ke-7. Hari ke-7 is a perfect number indah apa? Ya, barangkali kita juga harus nikmati hari-hari ke-7 ya. Kalau boleh juga semi Yahudi, tapi jangan Yahudi. Karena saya dapatkan gambaran kalau ketua kita, Pendeta Paranangin, mengajar tentang budaya Yahudi. Budaya Yahudi itu setiap hari Jumat malam, dia kumpulkan keluarganya, lalu berdoa sama-sama. Kalau berdoa itu orang Yahudi, bapaknya selalu angkat tangan sama siapa? Sama istrinya, sama anaknya. Ya seperti mengurapi, Ibu Aritonang. Ya, jadi itu makanya mungkin budaya itu karena ayah mengangkat tangan memberikan urapan. Tahu budaya Batak? Kalau budaya Batak menortor, begini, dengan begini beda. Ya, kalau begini apa artinya? Itu pihak hula-hula, ya kan? Yang akan memberikan dua berkat. Kalau begini, ya kerendahan hati untuk menerima. Jadi kalau orang Yahudi menumpangkan tangan di atas kepala istrinya, anaknya, barangkali itu budaya yang baik yang dilakukan oleh orang Jawa. Setiap kali ketemu sama suaminya atau sama ayahnya, ya apa dibuat? Disalam, dibikin di mana? Ya rasa kepatuhan, kehormatan. Ya. Jadi ketika Laban mengejar pada hari ke-7, last night, dia bilang last night, but the God of your father spoke to me last night, saying, careful that you speak to Jacob, neither good or bad. Jadi bicara baik-baik pun harus hati-hati. Oleh karena jangan bicara baik-baiknya itu hanya kebaikan kepalsuan, ya kepalsuan. Dipuji-puji padahal di hatinya apa? Marah. Ya, jadi saya melihat dalam bacaan ini ya bahwa Tuhan begitu luar biasa. Coba perhatikan ada saya terbaca saya tentang Betel. Kenapa ada hubungan Betel? Boleh temukan di mana kata Betel di situ? Betel. Ayat 13. Ayat 13. Jadi 12-13 itu punya makna, ya, punya makna. Apa maknanya? Coba lihat ayat 12. Lalu ia berfirman, angkatlah mukaku. Saya enggak tahu ya, membandingkan ayat 12 dengan ayat yang kedua, ayat 3. Coba, ayat 3, ya, ketika ceritanya, lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban, bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub. Saya enggak tahu kira-kira bagaimana cara Tuhan berfirman kepada Yakub ketika itu. Ya. Apakah memang dia dengar suara dalam keadaan sadar, dalam ilmu revelation and inspiration, dalam kelas revelation and inspiration, itu namanya hayal, ya, penglihatan. Jadi dalam keadaan sadar dia bisa dengarkan sesuatu yang orang lain nggak dengar, ya. Tapi kalau seseorang mendapatkan petunjuk Tuhan waktu tidur, itu namanya apa? Mimpi, mimpi. Coba bandingkan antara ayat yang ketiga dan ayat 12. Kalau ayat 12 itu mimpi, ya, oke, mimpi. Di mana dia berkata mimpi? Ya. Oh, ayat 10, ayat 10, ayat 10. Pada suatu kali, pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat. Ya, jadi waktu bermimpi, ini seperti khotbahnya Pendeta Dr. Perdiri almarhum ini. Kalau Pendeta Perdiri ini khotbah, satu cerita, di bawah cerita ada 5 cerita. Ya,
Jadi ketika dia bermimpi kambing yang dijaganya itu sedang berkelamin, sedang berkelamin, Tuhan menampakkan diri dan berfirman. Ya, apa firman-Nya? Aku telah melihat kecurangan yang dibuat oleh mertuamu Laban kepadamu. Kenapa aku mengingat kamu? Kalau sekiranya, karena memang ini 6 words of question. Apa, mengapa, bagaimana, di mana, dia. Kenapa aku mengingat kamu? Kalau saya tambahkan itu ayat yang ke-16, ayat yang ke-13. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu, dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah ke negeri ini, dan pulanglah ke negeri saudaramu. Jadi memori Tuhan for lasting. Itu makanya sebenarnya Allah yang janji kasih setianya itu selama-lamanya. Selama-lamanya. Mazmur 103, Mazmur 113. So apa poin yang kita bisa dapat? Bagus juga barangkali Pak Aritonang kita seperti menghidupkan filosofi Batak. Jangan balas kejahatan dengan apa? Kejahatan. Karena Tuhan yang akan apa? Campur tangan. Ya. Itu dari sisi Yakub. Kalau dari sisi Laban, jangan sampai Tuhan menegur kita. Kalau Tuhan menegur kita, puji Tuhan. Kalau masih bisa seperti Laban dan seperti Yunus. Tuhan menegur Laban tapi tidak menghukum Laban. Tuhan hanya mengingatkan Laban, don't go beyond your authority. Jangan pergi melampaui apa? Kewenanganmu. Karena kamu tidak berwenang untuk mengutuk dan apa? Memberkati. Sama seperti seorang nabi yang ngotot karena sudah disogok. Siapa nabi yang pernah ngotot karena disogok? Bileam. Dia mau pergi oleh Raja Moab, mau mengutuki bangsa Israel dalam perjalanan di padang belantara. Tuhan datang. Jangan bicara kecuali apa yang kau katakan. Tanya ya. Saya kira pelajaran berharga bagi kita dari cerita Yakub dan Laban. Saya berharap saudara sudah baca ceritanya, paling tidak teringat dengan alur ceritanya sehingga poinnya kita bisa lihat. Karena besok yang akan mengajar tentang Yakub bergumul di sungai Jabok. Dan yang luar biasa, Laikus Ragi, setelah begitu, selama ini mereka perang dingin. Ini kalau dalam bahasa politik namanya perang dingin. Ya, perang dingin. Kalau baca dialognya itu, masa aku sudah 20 tahun di tanganmu, katanya kan? Kan dikejar. Lalu ketika dikejar, dibuatlah kata-kata itu. Sebenarnya aku kalau bisa pukul kamu, bisa pukul kamu. Tapi Tuhan ingatkan aku. Hanya sekarang, kenapa kamu bawa lari anak-anakku, cucuku? Itu anak-anakku loh, itu cucuku loh, katanya. Jadi Yakub kasih tahu, masa aku 20 tahun, 14 tahun aku bekerja untuk istriku, 6 tahun aku bekerja untuk ternak-ternak untukku, ya. Ya, tapi kenapa kau ambil hartaku, dewaku? Nah, itulah dewa Serafim yang dibawa oleh siapa? Rahel. Ada poin juga di sini, Ibu Parengenangin. Ada poin luar biasa, ya. Jadi Rahel berbuat sesuatu kesalahan tanpa diketahui siapa? Suaminya. Jadi memang ketika tidak ditemukan itu patung serafimnya itu, tidak ditemukan, Yakub mulai pasang kuda-kuda, dimarahi mertuanya. Ini luar biasa ini. Satu-satunya saya baru tahu mantu memarahi siapa? Mertuanya. Apa yang kau buat gini? Apa aku ada curi? Buktikan, katanya kan. Padahal memang Rahel sangat, kalau bahasa Inggris namanya apa ya? Intrik itu perbuatan yang sangat lihai. Ya, intrigue, ya. Intriknya lah lihai. Jadi waktu dicakarin semua tenda-tenda itu, tidak ditemukan itu apa? Serafim. Padahal akalnya Rahel sudah hebat. Dia sudah bikin itu serafimnya di pelana kudanya, keledainya, dan dia naik di situ. Pak, jangan suruh aku turun ya, karena aku sedang apa? Padahal dia sedang intriknya sedang apa? Tinggi, ya, untuk menjaga keamanan suaminya.
Ya, mungkin perlu juga istri menyembunyikan sesuatu supaya suami jangan berbahaya. Mungkin ya. Ya, tapi kalau persoalan keluarga seringkali antara suami istri bisa-bisa karena kalau istri ya kasih ke keluarganya diam-diam suami nggak tahu, atau suami kasih diam-diam tidak tahu, dan kemudian setelah tahu menjadi apa? Ya, bomnya meledak. Bomnya meledak. Nah, yang di ending cerita ini adalah there is agreement. Di mana agreement? Ayat berapa itu? Ayat berapa itu? Mulai 43. 43. Ayat 51 intinya. 51. Jadi begitu, lagi. Ya, kehidupan dunia ini ada kesalahan. Tapi kalau sudah Tuhan intervensi, harus ada agreement. Apa agreementnya? Coba lihat ayat 51. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan itu mendapatkan engkau, dan engkau pun tidak akan melewati timbunan batu ini untuk mendapatkan aku. Jadi tidak saling mengganggu. Ya. Tidak saling mengganggu. Buat agreement Linggarjati. Ya. Kalau apa namanya? Kalau di kampung kami kalau ada tetangga berkelahi, dipanggil orang tua, dikasih makan. Jadi semua sama-sama rugi. Jadi pihak yang satu yang menyediakan makanan makan semua. Dibuatlah perdamaian, ya perdamaian. Itulah kita punya ending cerita hari ini. Ya, let us do agreement between us and others, but God is to be the one to keep the agreement, bukan karena kita. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Ya, kalau ada tambahan dari pendeta Sianipar atau ada sesuatu yang menggelitik di hati dari ayat-ayat ini, ya kalau mau dibahas detail luar biasa lah. Coba lihat, bandingkan. Saya punya buku, saya coret-coret begini. Ya, saya belajar ilmu struktur Alkitab dari pendeta Dr. Hotma Silitonga. Tapi Hotma Silitonga kemudian menjadi berubah, alphabetical summary. Perhatikan kalau Dr. Silitonga selalu membuat alfabetikal. A ini, B ini, C ini. Jadi waktu kami masih di conference, saya di SFB, kemudian ada banyak teman yang tamat dari UNAI, S2-nya. Saya lihat mereka punya tesis, kesimpulannya karena Silitonga ialah dia punya advisor, penasihat penulis, sekian banyak, ya. Dia buat summary-nya ialah alphabetical summary A, B, C. Ya, B, C. Kalau bandingkan, coba lihat bandingkan antara ayat yang pertama ya dan ayat yang ke-9. Coba. Ini paralelisme namanya, paralelisme. Jadi paralel. Ayat ini ada sama dia punya sound, bunyi. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita. Siapa yang mengambil harta miliknya Laban? Menurut ayat ini? Yakub. Tapi menurut ayat 9 coba lihat. Siapa yang mengambil? Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu, bukan aku. Itu Allah yang kasih itu, ya. Allah yang kasih itu. Kenapa? Karena Tuhan begitu luar biasa, incredible intervenes kepada proses pengalihan harta dari Laban kepada siapa? Yakub. Bagaimana Yakub bisa bikin kalau lagi minum itu kambing-kambing, ternak, lagi minum, lalu para jantan ini sambil minum. Luar biasa juga ini kalau dibuat dramanya. Ya, sambil minum ini ternak, disitulah ini para pejantan berkelamin. Ya, dan Yakub tahu itu.
Yakub tahu itu, kemudian dicoreng-coreng lah ini kayu badaim ya. Badaim diukir-ukir berbelang-belang. Jadi kalau dikelaminin itu betinanya, maka anaknya apa? Berbelang. Yang lebih hebat lagi ialah Yakub bisa melihat mana jantan yang kuat. Kalau jantan yang kuat dibikin pas waktu berkelamin, langsung dibuat kayu yang berbelang itu berbelang anaknya. Tapi kalau jantan yang lemah, nggak usah. Jadi semua kambing-kambingnya Yakub ini bukan hanya banyak, tapi yang kuat-kuat. Siapa yang ya, ini kalau kalau bahasa ilmu bahasa ini diparsing, dipenggal-penggal ya. Menarik sekali. Apa artinya? Kita hanya bisa memberi Tuhan intervensi, tapi cara Tuhan intervensi itu luar biasa, incredible, susah mau dimengerti, ya, susah dipercaya. Bagaimana Yakub bisa yakin hanya ditunjukkan, ya? Ada Esra. Campur tangan itu kita lihat harus ada juga usaha manusia. Iya, jadi tidak bisa hanya pasrah, kan dia juga buat kan, lakukan sesuatu. Tetapi ya kita yakini bahwa itu mungkin juga adalah tuntunan Tuhan di dalam dia bertindak. Kemudian saya ada pertanyaan tadi, kan waktu dia katakan ketika Laban itu bertemu, sebelum bertemu dengan menantunya, lalu Tuhan kan memberikan satu iya. Tetapi waktu ketika dia mengatakan kepada bahwa Tuhanmu, Tuhan Bapamu, berarti Laban ini beda agama, beda kepercayaan. Oh begitu ya. Itu makanya ada dewanya kan. Oke. Kemudian tadi Bapak katakan kalau sudah ada agreement, ya sudahlah. Tetapi kalau kita lihat dari cerita ini, sebelum ada agreement, terjadi dulu satu reconciliation. Negosiasi. Iya, negosiasi kan. Jadi kan makanya masing-masing di saat berdialog mereka kan, Yakub juga mengatakan, saya 20 tahun begini. Iya. Nah, jadi ya sebelum terjadi agreement itu Pak, harus ada juga sesuatu dialog kah itu, reconciliation kah itu, investigation kah itu. Iya, jadi tidak bisa hanya oke, kita letakkan saja, sudah ada inilah agreement. Sedangkan kita lihat kalau dalam agreement pun dalam perjanjian itu, contohnya pihak pertama, pihak kedua, masing-masing ada di situ lose. Iya, ada kadang-kadang ya secara ini ada rugi, ada untung. Ya, jadi akhirnya bertemulah yang disebut dengan win-win. Win-win solution. Iya, begitu Pak. Jadi tidak bisa hanya tinggal agreement. Jadi kalau tanpa ada, jadi sebelum mencapai sesuatu agreement mereka ini, kalau Bapak lihat, ada kan sesuatu terjadi dialog di antara mereka. Ya memang kalau bahasa Batak bilang seburu apa? Kalau sudah puas sudah marah. Tapi tampaknya itu filosofi aja itu. Tapi kemudian memang nggak dibalas lagi, hanya ingat tindakan juga sama orang. Memang udah jalur ikut. Tapi memang moto kita harus tetap untuk mencari perdamaian. Ya. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Ya. Tetapi tidak gampang hanya bilang damai. Karena Tuhan juga, Tuhan itu begitu mengasihi kita kan, Dia mengampuni kita. Tetapi tetap ada konsekuensi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ini lingkup keluarga, perdamaian dalam keluarga. Ya, yang paling susah dimengerti ialah Pak Dolok Seribu, berdomu di tanah apa? Apa artinya itu Pak? Nggak ada lagi perdamaian sampai mati. Itu artinya kalau orang mati. Inilah hubungan kita. Biarlah kita bertemu di tanah merah. Apa itu tanah merah? Bukan tanah merah Jakarta ya. Tanah merah itu tanah liat yang digali untuk tempat kuburan. Artinya tidak ada perdamaian. Itu orang Batak punya filosofi. Kalau marha-maranggi, ya kakak adik laki-laki itu makanya hati-hati. Yang manat merdongat tubuh, ya soba marhula-hula, elek apa? Nanti hafal guys. Ya, jadi artinya
Luar biasa sebenarnya kalau didalami, dibaca berkali-kali, coba lihat strukturnya. Yang pertama lihat subjeknya siapa, mana kata kerjanya akan memperlihatkan kita apa. Subjek dari apa yang kita baca. Jadi apa yang saya katakan ialah memang saya susah mengerti Ibu. Bagaimana kayu pohon yang diukir-ukir berbelang lalu hanya dilihat oleh Tuhan, Yakub, beginilah usahamu ya. Ambillah sebuah pohon yang tumbuh, ukirlah, lihat, perlihatkan kepada ternak yang berjantan, yang berkelamin. Tapi dari mana inspirasinya siapa? Bagi saya, nanti kalau lihat seperti ini kan herb yang digunakan siapa? Si Yakub ini. Mungkin ilmu ahli jamu juga dia barangkali. Dia campuran ini ke sini, campuran ini ke sini, ya jadi menghasilkan serotonin. Buat tubuhnya apa? Bagi saya incredible, susah dimengerti. Bagaimana bisa orang nggak tahu lah ya. Saya tanya dari Isra kenapa? Karena katanya saya nggak tahu. Katanya di Tanah Karo, nanti Olive kasih correction ya. Kalau di Tanah Karo orang baru melahirkan, apa yang pertama dilihatnya bisa nama itu kepada anaknya. Pernah dengar itu? Pernah dengar kan? Apa yang pertama yang mengesan bagi pikirannya yang dilihat? Nah itulah. Jadi nama itu mungkin buat orang Karo, artinya itu bermakna, bukan asal buat nama. Kalau kita kan, kalau cantik kita dengar kata nama Christabel, keren. Kita bikin nama anak kita Christabel, tapi tidak ada sebenarnya maknanya mungkin. Jadi mungkin kalau yang saya tahu, saya tinggal di Tanah Karo beberapa tahun. Jadi itu ada maknanya bagi mereka, mungkin ada arti. Tapi Yahudi juga begitu Pak, kalau kita lihat ceritanya. Kesan melihat pertama. Ya, melihat pertama kan berkesan, jatuh cinta. Ya. Kalau saya kasih nama anak saya, opungnya dulu opung dari istri saya, ini namanya ya, saya bilang, katanya. Dari istri saya minta izin, ya. Tunggu, saya kasih nama, saya bilang, saya kasih namanya, ya, Aprilianti Marene Sagala. Ya. Lalu mereka tanya, kenapa Aprilianti? Ya, dia lahir Januari, katanya kan. Saya kan menikah April, saya bilang, Aprilianti. Kenapa hari ini? Ya baru begini, saya bilang. Gitu. Jadi memang ada maknanya. Apa yang saya maksud ialah, masa hanya saya nggak tahu apakah yang sambil berkelamin dilihat itu pohonnya, saya nggak tahu. Tapi nggak ada sesuatu kimia yang akan bisa menghubungkan itu bisa terjadi. Ya, masa pohon yang dioreng-oreng berbelang, lalu di sana berkelamin, lalu anaknya berbelang-belang. Ya, apa yang saya maksud? We could not understand how God intervenes. Kita nggak bisa mengerti bagaimana Tuhan akan campur tangan dengan persoalan kita. Tapi yang kita tahu adalah God always give the solution. Amin. Dan Dia tidak selamanya menghukum, kecuali sudah tidak mau bertobat. Ya, saya adalah Yunus, keras hatinya. Jadi orang kalau membaca kitab Yunus seolah-olah itu dianggap dengan menginjili Niniwe, bukan. Yunus bukan bukan menginjili Niniwe, tapi Tuhan sedang menobatkan siapa? Yunus. Tuhan memberkati. Jadi Sebentar lagi. dibahas jangan lebih banyak yang berkelaminnya sehingga bintik-bintik. Bukan bisa bilang kalau Jadi, dikupas Tuhan itu. maksud saya begini Pak, inilah akibat ketidakjujuran daripada seorang mertua terhadap anak mantu. Iya, sekiranya Laban itu adalah mertua yang baik, jujur, memberikan upah bagi mantunya, saya rasa Yakub juga tidak perlu berbuat seperti itu. Ya, tapi oleh karena Yakub memang merasa benar-benar sudah dirugikan, dikatakan malam pun dia hampir tidak tidur menjaga domba-domba mertuanya ini. Bahkan kalau ada pun dimakan binatang buas, Laban menuntut supaya Yakub bayar itu kepada mertuanya. Ia sehingga Yakub ini pun melakukan hal seperti itu. Ya, sehingga dalam 6 tahun belakangan itu memang lahirlah domba-domba yang berbintik-bintik, ya seperti yang diceritakan oleh Alkitab. Dan pada akhirnya juga ada tuduhan lagi bagi Yakub oleh anak-anak Laban yang lain ini,
bahwa dia telah mencuri kambing domba ayahnya sehingga dia harus melarikan diri. Nah, tetapi apapun namanya, kita melihat bahwa ini diakhiri dengan happy ending. Karena ya mereka berdamai. Ya, dan mereka makan bersama. Akhirnya Laban pun bisa mencium cucu-cucunya dan mengizinkan Yakub pergi ke tempat leluhurnya. Nah, jadi mungkin ini pelajaran bagi kita. Bukan mungkin, ini menjadi pelajaran. Ya, ini menjadi pelajaran bagi kita, apalagi mungkin bagi saudara-saudara yang sudah mempunyai anak mantu. Ya, kalau saya belum. Ya, jangan kita serakah. Serakah dalam arti begini, Pak. Ada saya tahu orang tua, ya, karena anaknya sudah disekolahkan, begitu anaknya sudah tamat, dibuat kewajiban anak-anaknya. Nah, itu bagi saya satu hal yang tidak masuk akal. Iya. Belum diterima. Iya, tidak masuk akal bagi saya. Nah, bukan hanya tidak berterima, Pak, tidak masuk akal. Iya, kalau kita buat kewajiban anak kita karena kita sudah sekolahkan, dia sudah berhasil, lalu kita buat kewajibannya, ya kamu kan sudah saya sekolahkan, ya kamu punya bayaran sekian, ya untuk tanggung jawabmu kepada orang tua. Biarkan anak-anak itu mengerti tanggung jawabnya ke depan, tanpa kita harus membuat garisan-garisan. Nah, jadi jangan sampai kita umpamanya dikenal sebagai orang tua ataupun mertua yang serakah seperti Laban ini pelajaran bagi kita. Iya, dia kaya. Ya, tapi begitulah cara dia kan. Ya, dia sudah tahu Yakub kadang-kadang tidak tidur menjaga ini domba semua. Tapi kalau orang tua sekarang, Pak, diberikan anaknya, diberikan cucunya. Saya kalau berusaha tuh saya lihat ada pakaian cucu yang kecil. Ya, sekarang anak saya lagi masuk rumah sakit kemarin. Ya, saya bilang dekat papi aja lah. Saya bilang, oh papi kan sibuk. Jangan takut, saya bilang. Untuk putri yang sayang pasti dirawat. Saya bilang. Dari pagi saya belanja saya. Ya itu untuk anak. Ibu peranin dulu ya. Ya, silakan saja. Oke. Pak dulu. Inilah yang saling menghargai. Saya menghargai. Oke, silakan. Terima kasih. Jadi saya lihat poinnya, kita pikir ini sudah selesai begitu. Saya lihat ini belum happy ending. Di pasal itu Belum, karena kita mau lihat lanjutan lagi. Maksud saya begini. Kalau kita lihat, kita sepertinya membela Yakub. Lihat saja dari sejak Esau, dia sudah bodoh-bodohin dari akal-akalin. Tidak heran dia mendapat akal-akalan. Jadi kita pikir, kalau saya lihat masih begini, ini Yakub ini masih membela diri. Dia tidak sadari dosanya. nanti Sungai Yakub, Pak. Itu dia baru sadar. Apa? Di Sungai itu. Itu dia baru Jadi sadar. saya pikir ini belum happy ending. Karena dia masih menyembunyikan kesalahannya. Dia bilang kau akal-akalin aku, katanya kepada Laban mertuanya. Saya pikir bukan itu, karena memang dia sudah melakukan hal yang sama sebelumnya kepada Esau. Nah, ini yang kita harus lihat, bahwa kita selalu dalam hidup ini kita beranggapan tidak pernah kita melakukan kesalahan, lalu pada waktu kita salah, lalu kenapa Tuhan berbuat demikian? Tuhan tetap dalam jalannya yang benar, tapi Dia melihat kita sekalipun kita melakukan kesalahan dan kita tidak dibiarkan. Hanya itu saja ini sebenarnya. Karena Tuhan ikut bermimpi lalu kita pikir sudah lepas kesalahannya. Tidak. Akibat dari itu tetap jalan. Karena Laban mengapa mengakali? Karena Tuhan melihat dia mau perlu apa? Pertobatan dari akal-akalan yang dibuat kepada Esau. Nah, ini juga tambahan kalau kita lihat, ya. Kan dia katakan ini kalau kita baca ini. Saya juga lihat di mana ini Rahel meninggal. Lihat itu hubungannya ayat 3. Jadi Tuhan itu tidak diam gitu. Akibat dari kesalahan kita, kita harus bersedia menerimanya. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ayat 32 dikatakan, tetapi pada siapa yang kau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Dan itu terjadi kepada Rahel kalau kita lihat ayat 30, pasal 35. Ya toh? Jadi saya lihat, wah, kalau kita lihat Tuhan itu kejam, tidak. Kita harus berhati-hati dengan tindakan kita. Ya, tapi kita tidak perlu menyalahkan orang lain. Kita bisa melihat kehidupan kita dan kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih berikan pengampunan kepada kita. Iya. Jadi kalau saya lihat, karena meninggal juga Rahel itu. Jadi kita pikir triknya yang kita lihat dia selamat, tidak. Tuhan tahu. Karena itu perkataan Yakub. Jangan dia hidup kalau kamu terhubungan terafem itu. Bagaimana penderitaan Yakub ketika istri yang dikasihi itu meninggal. Tapi memang saya tidak lihat bagaimana
dia ini, tapi nanti besok kita akan lihat bagaimana pergumulan dia di Sungai Yabok. Memang dia mengakui di situ. Dia bilang aku tidak layak. Aku tidak layak, dia bilang. Memang harus sampai di sana, Pak. Baru itu happy ending. Itu mungkin yang saya mau sampaikan, supaya jangan kita terima triknya itu dia lolos. Lalu seperti mimpinya itu Tuhan menyertai dia, iya. Tapi itu masih akibat dari perbuatannya karena dia lakukan itu terhadap Esau. Nanti di Sungai Yabok baru dia bilang, aku tidak layak. Oke, ini mungkin hanya masukan Pak, supaya kita bisa menemukan inti dari. Ya, saya mau tanya Pak, ini tadi di, ya mungkin hanya inilah renungan. Ada yang bertanya untuk kasih jawab. Kan dia akhirnya berpisah, baru terjadi agreement kan? Iya. Apa mungkin kalau dia tetap di situ ada agreement? Ya? Karena saya lihat awal perpisahan ini. Oh, harus berpisah baru agreement. Baru agreement. Nah ini menariknya. Jadi awal seperti perpisahan. Abraham dengan Lut ya. Iya, jadi awalnya adalah dari perkataan Yakub. Dia bilang, aku lihat wajah atau wajah mertua atau sudah berubah. Nah, ini saudaraku. Jadi jangan sampai dilihat lagi. Iya, air muka ini aja pun bisa membuat orang apa. Jadi saudaraku, apa yang saya maksudkan adalah kalau dalam aslinya itu wajah itu bisa juga seperti bumi belum berbentuk, gelap gulita dan apa? Roh Allah melayang-layang. Itulah wajah yang kontras dengan yang sudah selesai penciptaan ya. Yang kedua adalah Kain dan Habel. Air mukanya juga berubah, tapi Habel tidak tanggap. Akhirnya dia mati konyol. Kalau dia tahu lihat wajah abang yang sudah berubah, dia lari kayak si Yakub, mungkin dia selamat. Nah, apa yang saya maksud adalah ini kadang-kadang sebagai leader ya wajah kita tidak sadar sudah berubah sehingga kadang-kadang kucing pun ketakutan. Jangankan manusia ya, kucing. Saya senang waktu Pak Sagala yang dulu direktur SPB, saya counterpart Sumatera Selatan. Sering walaupun beliau ini marah, nggak berubah air wajahnya. Jadi dalam menyampaikan teguran dia sambil tersenyum dia. Jadi ini perlu juga kita pelajari karena kadang-kadang dengan air muka berubah pun orang bisa akhirnya job satisfaction seperti si Yakub, dia merasa nggak dihargai. Lebih bagus kalau memang ini satu-satunya jalan, lebih baik kita berpisah ya. Bukan perpisahan yang ku sesali, tapi pertemuan yang kita ini. Itu dia. Sangat puji sekali. Ibu Pranggana nggak ada yang mau tambahkan atau bertanyakan? Sebenarnya saya nggak terlalu sangat signifikan Pak. Karena tadi Bapak terangkan bagaimana trik-trik yang dilakukan oleh Yakub ya, dalam hal tadi kan saya bilang masuk di akal, iya susah masuk di akal. Tapi terjadi. Iya, tapi terjadi karena poinnya Bapak katakan itu semua adalah karena intervensi Tuhan. Namun kita lihat di situ, kalau saya secara pribadi saya ambil satu pelajaran. Tadi kan seperti impossible trik-trik yang dia lakukan. Jadi mungkin kita juga di dalam tindakan kita, saya katakanlah dulu ya, dalam kehidupan sehari-hari kerohanian kita, mungkin bisa saja itu salah, ya tidak benar. Tetapi Tuhan juga campur tangan dan Tuhan mengasihi kita. Dia akan mengampuni kita karena dia lihat di dalam kita mungkin melakukan itu tidak sengaja. Hanya begitulah yang kita ketahui. Tuhan melihat bagaimana motivasi kita, bagaimana sebenarnya ketulusan hati kita di dalam melakukan apa sajalah dulu yang saya katakan. Jadi kalau saya ambil pelajaran dari situ, memang seperti tak masuk di akal. Kayak saya baca juga tadi malam ya. Kenapa? Tapi memang luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Mungkin itu kita bisa aplikasikan juga dalam kehidupan kita. Bisa saja perbuatan kita itu mungkin salah, tidak benar, tetapi Tuhan melihat bahwa itu tidak kesengajaan. Hanya sampai disitulah mungkin pengetahuan kita. Iya. Jadi seperti saya bilang, Tuhan itu Raja Damai. Saya tidak melihat ada hukuman Tuhan kepada Laban di sini, enggak saya lihat ya. Walaupun ada kalimat-kalimat yang memang sangat aneh juga bagi saya, misalnya ayat 19, adapun Laban telah pergi menggunting bulu dombanya. Oke, ayat ini. Mana tadi yang disebut mengakalin ya? Ayat 20. Dan Yakub mengakali Laban, orang Aram itu mengakali juga dia,
Ya, enggak juga. Saya kira pelajaran yang dikasih Leku, bahasa Inggrisnya stole away, artinya pergi curi-curi pergi, ya. Kalau bahasa orang pacaran bilang backstreet. Yang jelas ialah Tuhan intervensi. Tuhan lebih tahu apa maksud Tuhan intervensi. Yang kita tahu ialah Tuhan pasti mengangkat kita lebih baik. Yang kedua, mungkin dari aplikasi yang disampaikan oleh Ibu Parangin, nobody among us the perfect one. Tidak ada yang suci. Mari kita terima kata Roma 3:23, semua orang apa? Berdosa. Tapi jangan sengaja berbuat dosa.